Secangkir kopi memang banyak digandrungi, namun secangkir tehlah yang membawa kesederhanaan hati. Ngeteh yuk. Selamat datang di podcast Ngeteh Yuk. Ini adalah edisi perdana podcast Ngeteh Yuk. Podcast ini akan membahas apapun yang menjadi kegelisahan gue sendiri ataupun kegelisahan banyak orang. Nah, pada edisi perdana ini gue ingin ngebahas mengenai di rumah aja hanya hashtag. Bener gak nih di rumah aja hanya hashtag? Penasaran kan? Hayu atuh langsung curhatin. Saat ini kita sedang mengalami situasi yang sulit. Virus yang dinamai COVID-19 sedang menerpa seluruh dunia tanpa pandang bulu. Setiap negara telah menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah physical distancing atau jaga jarak. Tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyerukan kepada masyarakat untuk menjaga jarak demi menghindari penyebaran virus COVID-19. Tahapan jaga jarak paling ekstrim adalah dengan tetap di rumah aja. Nah, teman-teman tetap di rumah aja nggak nih? Oh iya, pastinya teman-teman telah melihat banyak pejabat, public figure, sampai dengan tokoh agama menyerukan untuk tetap di rumah saja. Bahkan media sosial pun menyediakan fitur seruan untuk tetap di rumah aja. Contohnya adalah Instagram yang menyediakan stiker di rumah aja pada fitur cerita atau biasa kita sebut story ya. Dan jika menggunakan fitur itu, maka cerita yang dipost akan muncul paling depan. Nah, kalian pasti pernah menggunakannya kan? Entah memang ingin menyerukan atau ingin ceritamu berada paling depan. Ya, hitung-hitung untuk panjat sosial. Kata-kata di rumah aja menjadi sangat familiar tentunya di telinga kita pada saat pandemi ini nih. Berbagai macam kanal selalu menyelipkan kata itu sebagai seruan. Namun melihat dari kenyataan yang ada nih, ternyata banyak masyarakat yang menggunakan kata di rumah saja atau di rumah aja hanya untuk pemanis di kala pandemi. Mereka tak menyerap makna yang disampaikan, bahwa kita harus tetap di rumah untuk menghindari penyebaran virus yang tak terkendali. Sebagai contoh nih, hasil pengamatan gua yang sempit kayak kamar kosan gua nih, gue sering nih melihat update entah itu melalui cerita di media sosial atau postingan orang yang menggunakan tagar di rumah aja, tapi setelah 5 menit atau selang berapa waktulah ia kembali update nih, tapi udah bukan di rumah, ternyata udah berada di kafe lagi nongkrong. Nah, itu kan jadi tidak sinkron ya antara postingan yang dibuat yang menyerukan hashtag di rumah aja, tapi selang beberapa waktu dia ada di kafe sedang nongkrong, bukan di rumah ya. Mungkin kalau kafenya di dalam rumah mungkin bisa itu masuk kategori di rumah aja gitu, tapi kan kelihatan itu kafenya di luar, jauh lah dari rumahnya. Selain itu juga buat teman-teman nih mungkin yang tinggal di Jabodetabek, kalau kita perhatikan nih di sekeliling kita nih pasti masih ramai ya orang berlalu lalang, entah di pasar, di supermarket, atau di tempat-tempat yang mungkin lebih tidak penting gitu. Karena kan kalau supermarket, kalau misalkan pasar itu masih penting karena membeli kebutuhan pokok gitu kan. Nah, itu kan menjadi tolak ukur kita gitu, bahwa ternyata kata di rumah aja atau hashtag di rumah aja yang selalu diserukan di berbagai macam kanal itu belum efektif gitu, belum efektif karena pun orang-orang yang menggunakan postingan hashtag di rumah aja pun tidak melakukan hal tersebut gitu, hanya sebatas hashtag gitu, hanya sebatas hashtag. Padahal kalau kita telisik
maknanya ini sangat dalam, yaitu hashtag di rumah aja, kita harus tetap di rumah, melakukan kegiatan dari rumah, work from home, terus study from home, semuanya dari rumah gitu, sehingga penyebaran virus dapat ditekan dan dapat ditangani dengan baik gitu. Tapi gue yakin masih banyak orang-orang yang memang melakukan tetap di rumah aja, melakukan segalanya dari rumah. Dengan itu gue sangat mengapresiasi buat teman-teman yang melakukan hal tersebut. Bahkan mereka melakukan tanpa memposting di media sosial dengan hashtag di rumah aja, nggak diposting, tapi mereka melakukan. Itu lebih bagus. Nah, buat teman-teman yang masih menggunakan hashtag di rumah aja dalam postingannya, namun tetap keluar rumah karena alasan yang tidak penting, hal itu baik sebagai seruan, tapi lebih baik lagi jika kalian tidak hanya menyerukan, tapi memulai untuk melakukan. Jadi mari kita tetap jaga jarak, jika memang bisa lakukan jaga jarak dengan ekstrim, yaitu tetap di rumah aja. Cukup sekian dari gua. Jika terdapat kata-kata yang keliru dan membuat kalian resah, silakan tulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Gua bertanggung jawab penuh dengan apa yang gua katakan. Mari kita sama-sama saling mengoreksi agar dapat hidup lebih baik. Sampai jumpa di podcast Ngeteh Yuk selanjutnya.